Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengarkan renungan sejenak pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 226 ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami dan menempatkan kami sampai hari ini untuk segala kehidupan dan aktivitas kami. Biarlah segala sesuatu yang akan kami mulai, kami lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap teguh menjadi orang yang mengimani firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita renungan pagi ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman ini ada yang sangat harus kita perhatikan yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang dikirimnya kepada jemaat Efesus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, dia memberikan beberapa pesan bahwa hidup kita adalah hidup sebagai anak-anak yang arif dan bukan sebagai anak-anak atau orang bebal. Kita tahu saudara bahwa orang bebal itu digolongkan pada orang bodoh yang tidak mau mendengarkan nasihat. Tipe orang seperti ini adalah orang yang keras kepala, jauh dari kebenaran, dan cenderung tidak mengakui apa yang menjadi sebuah kebenaran, meskipun itu tentang iman dan keyakinan kepada Tuhan. Meskipun mereka mendengar, mereka juga percaya. Meskipun sudah melihat, tetapi mereka tetap bertahan kepada pemikiran kebodohan dan kekeras kepalaan. Tentunya banyak juga gambaran-gambaran yang sering diberikan kepada orang-orang seperti ini. Kalau dia seperti binatang, akan dikatakan seperti kambing atau seperti sapi, yang kadang meskipun saat mobil lewat diberi peringatan tetapi tidak mau mendengar. Mereka tetap berjalan di jalannya, tidak mau tahu dan tidak peduli dengan apa yang didengarnya atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang
mereka tidak akan mau peduli. Orang bodoh, orang keras kepala pasti akan sulit menghadapinya. Dan Alkitab juga memposisikan orang-orang bebal ini layaknya disebut sebagai orang malang yang memang tidak mendapatkan tempat yang bersimpati di dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang yang mengikutinya juga akan menjadi malang. Kalau kita baca dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 20 dikatakan bahwa orang-orang bebal itu adalah orang-orang malang, dan yang mengikuti mereka itu juga disebut orang-orang malang. Golongan orang malang yang kita ketahui adalah orang yang memang tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitu juga dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 11 mengisahkan kepada kehidupan bahwa lebih baik berjumpa beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Pengalaman penulis kitab ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tak ada kebaikan dari sebuah kebebalan. Makanya dalam renungan ini kita disarankan oleh penulis ini untuk menjadi orang arif. Orang arif dan bijaksana adalah orang yang mengisi hidupnya dengan menggunakan waktu, memanfaatkan kesempatan yang ada. Tentunya sangat berbeda dengan orang bebal. Orang bebal yang tidak pandai mempergunakan waktu, namun menghambur-hamburkan waktunya dengan sia-sia tanpa melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Orang arif tentunya tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan disebut anak-anak terang yang sudah tahu mana yang pantas untuk dilakukan, mana yang tidak pantas untuk tidak dilakukan. Anak-anak Tuhan pastinya sangat berbeda dengan anak-anak kegelapan, anak-anak dunia ini. Anak-anak Tuhan tentunya telah menerima terang yang daripada Tuhan, yang menyinari kehidupannya dan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima nasihat dan hidup di dalam terang, berbuahkan kebaikan, sangat berbeda dengan anak-anak dunia ini. Anak-anak dunia ini adalah anak-anak pang, anak-anak premanis, anak-anak begal, dan anak-anak yang serakah, orang-orang cabul, orang durhaka, penyembah berhala, dan yang lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau dalam firman ini kita disarankan untuk menjadi orang yang arif adalah bahwa orang yang arif ini tahu memakai waktu yang ada, tahu memakai kesempatan yang ada, baik iman mereka, baik untuk perjalanan hidup mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang bijak, yang arif, orang yang bijaksana, yang senantiasa memperhitungkan segala keadaan di mana ada kesempatan yang terbaik untuk terus mengerjakan sesuatu yang berguna, yang tentunya mereka mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak dikehendaki Allah, apa yang berkenan terhadap Allah, apa yang tidak berkenan terhadap Allah. Kita telah diberi roh untuk menggunakan akal sehat, pikiran, sehingga kita akan menjadi orang yang arif. Dalam firman ini kita diingatkan untuk menggunakan atau mempergunakan waktu kita dengan baik. Karena waktu yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan, kairos, yang harus kita pergunakan dengan baik. Baik terhadap iman kita sendiri maupun terhadap kehidupan kita. Sebab kita telah diberi roh hikmat untuk mengetahui mana yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, sebaiknya ciri kehidupan orang-orang bebal tidak lagi kita miliki. Kita adalah orang-orang yang senantiasa siap untuk diperbaharui oleh firman Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Dan firman Tuhan akan mampu mengubah kita menjadi sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan. Sebab kita tahu setiap waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan waktu itu tidak akan selamanya kita miliki. Jadi orang yang mempergunakan waktu dengan melakukan sebagaimana seharusnya kehendak Allah dengan baik adalah orang-orang yang arif dan orang-orang bijaksana. Maka hindarilah hidup bebal. Mari hidup di dalam terang. Karena kita akan bisa kehilangan jikalau kita menjadi orang-orang yang bebal. Kesempatan tidak akan selalu kita miliki. Tetapi di mana ada kesempatan, mari bijaksana, mari hidup dengan arif sebagai anak-anak terang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kepemilikan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Itu bukanlah oleh karena perbuatan kami, tetapi adalah karena anugerah-Mu. Namun sesungguhnya kami sebagai anak-anak-Mu harus hidup di dalam kearifan dan bijaksana. Agar kami tahu memakai waktu yang ada untuk segala kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demi kehidupan kami dan kehidupan sekitar kami dan seluruh umat-Mu. Sebab Engkaulah yang akan membentuk kami menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kami hidup dalam kebijaksanaan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami terlibat dengan perbuatan-perbuatan bebal. Sebab firman-Mu telah banyak kami dengarkan. Dan selayaknya itu telah bisa mengubah kami menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Pimpinlah kami Tuhan. Senantiasa dengan Roh Kudus-Mu kami akan terus dimampukan menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Ya Tuhan juga memberkati umat-Mu, seluruh orang yang percaya kepadamu. Jagalah juga tanah kami berpijak. Jagalah dan lindungilah kami Tuhan. Selamatkanlah kami. Jangan biarkan mara bahaya mengganjal segala kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Perkenankan kami di hadapan-Mu dengan mengampuni kami Tuhan. Kami sering hilap, sering berdosa dan melakukan yang tidak pantas di hadapan-Mu. Namun biarlah itu menjadi bagian dari kelemahan kami, bukan unsur sengaja untuk melukai hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami, supaya kami terus berjalan sebagai anak-anak terang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.